Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran geografi materi kelas 12. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai teori lokasi pusat pertumbuhan wilayah. Kota merupakan pusat kegiatan penduduk bagi daerah di sekitarnya. Keadaan ini terjadi karena kota memiliki beberapa fungsi. Kegiatan pembangunan di kota mempengaruhi perkembangan di daerah di sekitarnya. Maka, untuk dapat mengidentifikasi pusat perkembangan tersebut, kita harus mengetahui teori-teori pusat pertumbuhan. Terdapat dua teori dasar pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori tempat pusat central place theory, dan yang kedua, teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Langsung saja kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada teori tempat pusat atau central place theory. Teori ini tempat sentral ialah pusat kegiatan yang terletak di tengah suatu wilayah yang memungkinkan setiap wilayah atau setiap penduduknya nanti mampu menjangkaunya. Seperti gambar di sini, dimulai dari adanya dusun, kampung, kota, kemudian berpusat di kota besar. Jadi terletak di tengah dan yang lainnya nanti memungkinkan setiap penduduknya untuk menjangkaunya. Itu teori yang pertama, teori tempat pusat. Selanjutnya, untuk contoh sederhananya di sini yaitu adanya berupa kawasan berikat. Yaitu maksud dari kawasan berikat tersebut di mana kawasan tersebut dikhususkan untuk industri saja. Atau di tadi teori tersebut, teori sentral tadi juga dapat didefinisikan sebagai lokasi pusat di mana sejumlah produsen mengelompok. Makanya ini contohnya semua produsen mengelompok, yaitu contoh yang pertama di sini ada kawasan berikat Nusantara berlokasi di Jakarta. Kemudian ada yang kedua Tanjung Emas Export Processing Zone atau TFZ di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kemudian yang ketiga di sini yaitu di Pulau Batam. Yang ini ya contohnya. Ini termasuk dalam kawasan berikat, yaitu yang mana dikhususkan kawasan tersebut hanya untuk wilayah industri. Jadi ketiga contoh ini merupakan teori tempat pusat, karena tadi teori tempat pusat itu sendiri sentral kegiatannya terletak di tengah suatu wilayah. Kemudian menurut Christaller tahun 1933 terdapat dua klasifikasi dalam teori sentral tersebut. Yang pertama di sini ada rank. Rank itu artinya jangkauan. Yang kedua di sini ada threshold atau ambang. Rank sendiri tadi ya, jarak yang ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kebutuhannya. Sedangkan threshold yaitu jumlah minimal populasi yang diperlukan dalam keseimbangan barang di suatu wilayah. Nah, threshold ini sendiri pun terbagi ke dalam dua, yaitu threshold tinggi, yaitu barang yang ada cenderung memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi, dan barang ini adalah barang dengan kategori mewah. Yang kedua yaitu threshold rendah, yaitu barang yang ada cenderung memiliki tingkat resiko rendah, supaya tidak mengalami kerugian yang besar, maka tidak membutuhkan konsumen yang banyak untuk menjual barang tersebut. Ingat, tadi rank di sini yaitu adalah jangkauan dan threshold adalah ambang. Terlihat di contoh sini antara adanya pakaian dan mobil. Pakaian tidak memerlukan
populasi yang banyak dan penentuan lokasi pemasaran pakaian tersebut dapat berada di mana saja, baik di desa maupun kota. Karena pada dasarnya setiap penduduk membutuhkan pakaian, tetapi berbeda pula dengan mobil itu sendiri. Karena dalam hal pemasaran membutuhkan populasi yang banyak dan letaknya pasti di tengah kota. Nah, inilah sebagian contoh membedakan dari adanya threshold tinggi dan threshold rendah. Selanjutnya, teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Teori ini dikembangkan oleh ahli ekonomi Prancis Francois Verroux pada tahun 1955. Inti dari teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan atau growth pole, kutub pertumbuhan. Untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi, harus dibangun beberapa tempat pusat kegiatan tadi yang disebut dengan growth pole ini. Nah, pandangan menurut Verroux sendiri, proses pertumbuhan adalah teori tata cara ruang ekonomi di mana industri adalah yang paling penting. Industri adalah yang paling penting untuk pendorong kutub pertumbuhan tersebut. Contoh di sini kan terlihat di gambar, industri inti terletak di tengah adanya, kemudian industri terkait ini menyebar, kemudian industri sekunder, kemudian industri terkait ada juga ya untuk sebagai lengkapnya. Tadi industri tersebut memiliki faktor pendorong dengan ciri-ciri yang pertama tingkat konsentrasi tinggi, kedua tingkat teknologi maju, tiga mendorong perkembangan industri di sekitarnya, 4 manajemen yang profesional dan modern, 5 sarana dan prasarana yang sudah lengkap. Itulah teori yang kedua menurut Francois Verroux tentang teori kutub pertumbuhan. Nah, tentang teori kutub pertumbuhan tadi dapat didefinisikan secara geografis dan fungsional. Secara geografis, growth pole tersebut dapat digambarkan sebagai suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menimbulkan daya tarik bagi kalangan untuk mendirikan berbagai macam usaha di daerah tersebut dan masyarakat senang memanfaatkan fasilitas tersebut. Secara geografisnya tadi tempatnya ya. Kemudian secara fungsional, kutub pertumbuhan tersebut dapat diartikan sebagai suatu lokasi konsentrasi kelompok ekonomi, industri contohnya, bisnis, dan lain-lain yang mengakibatkan pengaruh ekonomi ke dalam maupun keluar wilayah tersebut. Nah, di sini terlihat ada gambar bahwa Jakarta sebagai kutub pertumbuhan bagi perkembangan di daerah sekitarnya, Jabodetabek ya. Nah, itulah tadi mengenai teori pusat pertumbuhan wilayah. Terdiri adanya dua ya. Yang pertama teori tempat pusat, Central Place Theory. Yang kedua teori kutub pertumbuhan, Growth Pole Theory. Dan selanjutnya bisa kalian mencari contoh-contoh yang lainnya dari berbagai sumber. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.